5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Mari adik-adik kita belajar pembulatan pecahan dengan penuh semangat. Nah adik-adik yang hebat, kita akan belajar pembulatan untuk pecahan biasa, pecahan desimal, campuran, dan persen. Sekarang kita belajar untuk pembulatan pecahan biasa terlebih dahulu. Pembulatan pecahan biasa, kita harus mengingat nih adik-adik, pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, A ini adalah pembilang, lalu B adalah penyebutnya. Sekarang adik-adik, pembulatan pecahan biasa itu artinya mengubah pecahan biasa itu ke bilangan bulat atau kesatuan terdekat ya. Bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu adalah bilangan bulat adik-adik. Kita bisa menggunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan biasa. Contohnya nih adik-adik, bulatkan pecahan 3/4 ke satuan terdekat. Caranya kita buat dulu garis bilangan. Nah di sini garis bilangan pecahannya adalah 0, lalu 1/4, 2/4, 3/4, lalu 1. Nah kita letakkan 3/4-nya di titik 3/4. Sebentar ya adik-adik ya. Nah di sini 1 ini tuh apa maksudnya Kak Citra? 1 ini sebenarnya adalah pecahan 4/4. Nah 4/4 itu kan sama dengan 1 karena 4/4 itu sama dengan 4 dibagi 4 jadi 1. Di sini 1 ini bisa dituliskan 1 atau 4/4. Nah sekarang 3/4 itu lebih dekat ke bilangan bulat 0 atau lebih dekat ke bilangan bulat 1. Ya, lebih dekatnya adalah ke bilangan bulat 1. Maka pecahan 3/4 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah ke angka 1. Jadi 3/4 kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu adalah 1 ya. Lalu contoh berikutnya. Di sini ada pecahan 5/6. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Berarti kita buat garis bilangan ya dari 0 sampai 1. Dibaginya dalam 6 garis ya dari 0 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6. Kalau nolnya kan sendiri. 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Seharusnya di sini 6/6 atau 1 ya. Kak Citra tuliskan 1. Lalu letakkan titik 5/6. Nah di sini. Nah ini dekat ke 0 apa dekat ke angka 1? Nah ternyata dekat ke angka 1. Maka 5/6 jika dibulatkan itu kesatuan terdekatnya adalah 1. Kak kalau 1/6, nah 1/6 letaknya di sini. Berarti dekatnya ke 0, berarti dibulatkan kesatuan terdekatnya adalah 0. Kalau 2/6, nah 2/6 ini juga ke 0 adik-adik ya. 2/6 itu ke 0. Kalau 3/6, nah kalau 3/6 ke 0-nya juga dekat, ke 1-nya juga dekat. Nah sama-sama melewati 2 pecahan ya kan. Kalau ke 1 melewati 4/6, 5/6. Kalau ke 0 melewati 2/6 dan 1/6. Nah ini bisa kalian bulatkan ke atas menjadi 1 adik-adik. Lalu cara cepatnya adik-adik itu seperti ini. Kalian lihat apabila pembilangnya itu hampir mendekati
penyebutnya, maka kalian bulatkan ke atas atau ke angka 1. Tetapi kalau pembilangnya itu jauh dari penyebutnya, itu kalian bulatkan ke bawah atau bulatkan ke angka 0. Jadi kalau 1/6, pembilangnya 1, jauh dari 6, maka kita bulatkan ke 0. 4/6, ternyata 4/6 itu mendekati 6 ya pembilangnya, maka dibulatkan ke angka 1. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah sekarang kita belajar pembulatan pada pecahan campuran ya adik-adik ya. Nah pecahan campuran itu dinyatakan dalam bentuk A, B per C. Nah A-nya ini adalah bilangan bulatnya, B ini adalah pembilangnya, C ini adalah penyebutnya. Lalu bagaimana cara membulatkan pecahan campuran? Nah untuk membulatkan pecahan campuran, maka yang perlu kita dahulukan adalah kita lihat pecahannya ya. Kita lihat pecahannya terlebih dahulu, lalu kita bulatkan ke satuan terdekat. Jadi yang dilihat adalah pecahannya dulu. Contohnya 5/1/6. Maka yang kita lihat jangan 5-nya. 5-nya ini adalah bilangan bulatnya. Yang kita lihat adalah 1/6. Nah kalau memakai bilangan garis bilangan pecahan, 1/6 itu letaknya di sini. Nah berarti 1/6 ini dibulatkan ke 0 atau ke 1? Ya paling dekat dibulatkan ke 0. Maka bilangan bulat dari 5/1/6 adalah 5. Maka ya bilangan bulatnya kan 5 ini. Maka bilangan bulatnya kita tambahkan pembulatnya. Nah pembulat dari 1/6 tadi berapa? Pembulatnya adalah 0. Jadi pecahan 5/1/6 jika dibulatkan ke satuan terdekatnya adalah 5 ya, karena pecahannya jika dibulatkan itu menjadi 0. Jadi kan satuannya itu 5 ditambah 0, jadinya tetap 5. Kita lihat contoh berikutnya. Bulatkan pecahan 8/4/6 ke satuan terdekat. Nah di sini bilangan bulatnya 8, pecahannya 4/6. Maka kita lihat 4/6 dulu, kita bulatkan. 4/6 itu letaknya di sini ya. Ini sama garis bilangannya. 4/6 itu lebih dekat ke satuan 0 atau ke satuan dari angka 1. Nah ternyata lebih dekatnya adalah ke angka 1 ya. Jadi ini nanti bilangan bulatnya ditambah 1. Lah bilangan bulat dari 8/4/6 adalah 8 ini. Maka bilangan bulatnya kita tambahkan pembulatnya. Tadi kan pembulatnya 4/6 adalah 1. Maka 8 ditambah 1. 8 ditambah 1 itu sama dengan 9. Jadi pecahan 8/4/6 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 9. Kita lihat ya adik-adik ya berikutnya. Cara cepatnya kita itu lihat pembilangnya, apakah mendekati penyebutnya. Lalu jika mendekati penyebutnya, maka kita bulatkan ke satuan di atasnya. Jika pembilangnya jauh dari penyebutnya, maka kita bulatkan ke bawah seperti yang Kak Citra sampaikan tadi. Nah coba adik-adik bulatkan pecahan berikut ini ke satuan terdekat. Contoh 3/2/8. Maka kita lihat pecahannya adalah 2/8. Pembilangnya 2, penyebutnya 8. 2 itu jauh dari 8. Berarti kita bulatkan ke bawah, yaitu ke angka 0 bukan ke angka 1, karena terlalu jauh ke angka 8. Jadi kita tambahkan 3 ini ditambah 0. Nah 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka 3/2/8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Berikutnya 10/7/9. Nah di sini kita lihat pecahannya yaitu 7/9. Pembilangnya 7, penyebutnya 9. 7 itu dekat ke 9 atau jauh ke 9 adik-adik? Nah dekat ke 9 ya. 7 pembilangnya ini dekat ke 9. Maka kita bulatkan ke atas dengan cara menambah 1. Berarti bilangan bulatnya 10 ditambahkan 1 dari pembulatan 7/9. 10 ditambah 1 sama dengan 11.
Jadi pecahan 10 7/9 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 11. Begitu ya adik-adik ya, mudah ya. Nah sekarang kita belajar pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh nih adik-adik, ini 0,142. Lalu tempat bilangan pecahan desimal itu seperti apa? Nah adik-adik harus tahu ya, pecahan desimal ini yang paling depan ini adalah satuan ya. Di belakang koma ini adalah per 10, lalu berikutnya per 100, lalu berikutnya per 1000-an ya. Berbeda ketika kita membaca bilangan bulat. Paling depan pasti 1000, lalu 100, lalu ribuan, ratusan, puluhan, baru satuan. Nah kalau dalam bilangan desimal, karena yang paling depan adalah satuan, lalu ada tanda koma, ini maksudnya adalah per 10, per 100, per 1000. Nah ini kalau seperti ini bagaimana? Nah ini adik-adik ya, yang depan sendiri ini adalah puluhan, karena kita membacanya 34, koma, nah 4-nya ini satuan, 0-nya ini per sepuluhan, 5-nya per seratusan, 6-nya ini per 1000-an. Itu tempat bilangan pecahan desimal. Nah, untuk pecahan desimal itu dapat dibulatkan ke satuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat atau ke perseratusan terdekat. Pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat, maka kita lihat dulu dari persepuluhnya. Jika persepuluhannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika sepersepuluhnya itu kurang dari 5, maka dibulatkan tetap sesuai satuannya. Contoh, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan terdekat. 4,61. Kita mau bulatkan satuannya. Di sini satuannya 4. Maka yang kita lihat adalah persepuluhannya. Persepuluhannya itu adalah angka 6. Nah, angka 6 itu lebih dari 5. Maka ini dibulatkan ke atas satuannya. Nah, dibulatkan ke berapa? Nah, dibulatkannya ke 5 ya. Nah, di sini karena persepuluhnya itu 6, lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka kita tuliskan begini, satuannya adalah angka 4, maka jika dibulatkan ke atas, itu 4-nya ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 4,61 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 5. Kita lihat contoh berikutnya ya, masih ke di sini sekarang ke persepuluhan terdekat ya, sama ke persepuluhan terdekat itu kita lihatnya ke perseratusannya. Nah, perseratusannya kalau lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas, tapi kalau kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Jadi yang dibulatkan adalah persepuluhannya. Ini persepuluhan, angka 4-nya adalah persepuluhannya. Angka 3 adalah perseratusannya. Berarti yang dibulatkan adalah persepuluhnya, bukan satuannya. Nah, di sini angka per 100-nya adalah 3. Karena per 100-nya 3 itu kurang dari 5, maka per 10-nya dibulatkan ke bawah atau tetap. Jadi kalau dibulatkan itu 0,43 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,4. Kak, kalau 0,47 berarti dibulatkannya jadi berapa? Jadi 0,5. Karena apa? 7 itu kan lebih dari 5, maka di depannya ini ditambahkan 1. Jadinya 0,5. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang sama ya kalau ke persepuluhan terdekat lagi ya. Di sini 0,78. Ya, ini adalah 8-nya per 100. 7-nya adalah persepuluhan. Berarti kalau kita bulatkan persepuluhannya, kita lihat per 100-nya. Per 100-nya adalah angka 8. Angka 8 ini lebih dari 5. Maka angka per 10-nya ini dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Per 10-nya adalah angka 7 ditambah 1 sama dengan 8.
Jadi 0,78 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat itu menjadi 0,8. Nah, sekarang kita belajar pembulatan pecahan persen ya. Persen itu per 100 ya. Pembulatan persen itu dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan letak satuannya. Nah, jika angka satuan itu lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jika satuannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau nilai puluhannya tetap. Contohnya nih adik-adik ya. Di sini 18%, berarti kita lihat angka satuannya 8. Ya, 8 itu kan lebih dari 5. Maka ini dibulatkan menjadi 20%. Mengapa dibulatkan menjadi 20%? Karena angka 8 satuannya itu lebih dari 5. Maka kita bulatkan puluhannya ke atas. Ya, satunya ditambah 1 berapa? 2. Nah, berarti dibulatkan menjadi 20. Angka 8-nya kita ganti dengan 0. Kalau 73% dibulatkannya menjadi berapa? Dibulatkannya menjadi 70%. Mengapa 70%? Karena angka satuannya adalah angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5. Maka puluhannya harus dibulatkan ke bawah atau tetap. Jadi cukup kalian tulis 7 dan 0 ya. Kalian ganti angka 3-nya dengan 0 karena dibulatkannya ke bawah. Kalau 85%, nah ini dibulatkan menjadi 90%. Mengapa 90%? Karena angka satuannya 5 ya. Nah, 5 tadi kita bulatkan ke atas. Jadi angka puluhannya kita tambahkan 1 jadi 90%. Begitu ya adik-adik semuanya tentang pembulatan pecahan. Nah, coba adik-adik berlatih dari buku kalian tentang pembulatan pecahan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.